Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini, saya percaya kita dengan kerinduan yang sama pagi hari ini datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Namun sebelum kita mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari sebelumnya kita akan melihat warta gereja untuk seminggu ke depan. Berikut warta gereja. Dan juga ada tambahan yaitu undangan untuk jemaat Gereja Bethel Tabernakel semua. Undangan pernikahan dari Rika Betwin SAB, putra ketiga dari Bapak Martin Simbong dan Ibu Martina, dengan Yesril Asel AMD, putra kedua dari Bapak Paulus Pangala dan Ibu Selviana. Yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 15 April 2026, pemberkatan nikah bertempat di Gereja GPSDI Alpha Omega Andel 2, dan resepsi pernikahan akan dilanjutkan di jam 12 sampai selesai bertempat di Gedung Serikat Ikat Jalur. Demikian warta gereja dan tambahan pengumuman yang ada. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita memandang kemuliaan Tuhan pada saat pagi hari ini. Namun sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami datang di hadirat-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan, sambil mengucap syukur dan berterima kasih. Kami bersyukur buat setiap musim-musim yang telah kami lewati Tuhan, bahwa Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Dalam badai kehidupan, Engkau tempat perlindungan kami. Di saat kami tidak bisa melihat jalan Tuhan, Engkau terang di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami berkumpul sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai saksi akan kebaikan-Mu Tuhan, bahwa Engkau tak pernah gagal, kasih-Mu tak pernah berakhir di hidup kami. Maka kami akan bawa hidup kami Tuhan pagi hari ini Tuhan, hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Melebihi dari setiap lagu kami Tuhan, hidup kami biar menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang layak dipuji dan layak disembah. Ini hidup kami Tuhan, ini ibadah kami pagi hari ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau hadir melawat setiap hati kami. Kami percaya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami memandang wajah-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Bersyukur buat setiap karya, perbuatan-Mu Tuhan. Engkau yang menebus setiap hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita angkat pujian dengan hati kita. Ku pandang kemuliaan-Mu, ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Engkau Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud di depan tahta-Mu, takluk seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu Tuhan, dalam tangan-Mu Kau Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun Tuhan, tiada satu pun yang luput
karya kasih-Mu ya Tuhan. Bagimu segala pujian, segala pujian, hormat kemuliaan. Mari kita angkat pujian ini, kami katakan, oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku, oh, maka jiwaku menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan, kekal agunglah karya-Mu. Kami katakan Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan. Oh, Yesus Kristus Tuhan, agunglah karya-Mu Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari kasih-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, oh, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu ya. Bagimu segala pujian Tuhan, hormat kemuliaan. Kami katakan tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu ya Tuhan. Bagimu segala pujian, segala pujian, hormat kemuliaan. Mari kita katakan, Engkau Tuhan kami tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur. Oh, berkorban bagiku, oh, maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus. Katakan kekal sempurna, sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Kami katakan Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan. Mari sembah Dia, Engkau sempurna Tuhan. Oh, agung dan mulia kasih karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau mulia, Engkau mulia. Kami bawa hidup kami Tuhan, jadi persembahan yang hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya Kau Yesus, Yesus, Engkau penyelamat kami, Engkau penyelamat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Kami tinggikan Engkau besar, Engkau agung Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di hidup kami. Pulihkan kami, Engkau memulihkanku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sembah Engkau Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau hadir di setiap hidup kami, memulihkan setiap hati kami Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan pagi hari ini. Engkau yang kami puji, Engkau yang kami sembah. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam, mari katakan, kini ku datang sujud di hadapan Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dengan hati kita. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kini kami menyembah-Mu Tuhan. Ku datang sujud di hadapan, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Yesus, Yesus. Mari angkat suara dan katakan, oh, segala pujian syukur Kau hadir dalam hidup. Ku datang sujud memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesusku. Mari angkat suara kita katakan, segala pujian Engkau hadir. Ini kami Tuhan, kami katakan dari dalam hati kami Tuhan, kami memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesusku, menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu, Yesusku, memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu, Yesus.
katakan memujimu. Memujimu. Amin. Ku menyembah. Memberikan kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan kita. Amin. Kita tetap bersuka cita sebab Dia Tuhan kita. Kita percaya walau bumi bergoncang, kita tetap percaya Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Kita angkat pujian kita. Ya Tuhan kekuatan kita. Mari satu hati kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan makhlukku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Na 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 na. Mari katakan, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan makhlukku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati percaya, Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati walau bumi bergoncang, walau bumi bergoncang, gunung-gunung namun kasih setiamu Tuhan tak pergi dariku. Amin. Kita percaya mari sama-sama kita angkat pujian kita ini. Kita mau percaya, kita mau bersyukur buat Tuhan kita. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku walau bumi bergoncang, gunung-gunung meranjang, namun kasih setiamu tak pergi dari. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung meranjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin Tuhan. Kami percaya kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami tak pernah berakhir Tuhan. Amin. Kita percaya.
Puji nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Saya percaya pasti Bapak Ibu Saudara pasti hafal dengan pujian kita yang satu ini. Mari sama-sama kita angkat pujian kita. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari katakan, soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari katakan, soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Mari dengan iman kita katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama. Kami katakan haleluya. Mari lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, sorak, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari dengan hati kita katakan, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kami katakan, soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Kami bersorak, soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, sorak, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Haleluya, 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 oh haleluya, amin. Kami bersorak Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Tuhanlah kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin dalam setiap kehidupan kita dihadapkan dengan segala pergumulan dalam hidup kita. Yang mungkin membuat kita bimbang atau bingung dalam menjalani hidup. Tapi kita percaya ada Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Satu lagu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan. Kami memandang wajah-Mu Tuhan dan berseru, kekuatanku datang daripadamu Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Engkau Tuhan. Tanpa Tuhan yang di sampingku, Ku tak mampu Tuhan. ku tak mampu sendiri. Kami nyatakan Engkaulah kekuatan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Mari katakan, ku pandang wajah-Mu Dan berseru, pertolonganku datang Kami angkat dari-Mu. suara kami. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Ya, mari angkat pujian, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah. Mimbar saya serahkan pada hamba-Nya yang melayani. Kaulah harapan dalam, Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Puji syukur kami naikkan pagi hari ini Tuhan, hanya kehadirat-Mu yang Engkau yang layak kami puji, kami agungkan, kami sembah Tuhan. Tidak ada yang lain. Ucapan syukur kami yang terdalam yang kami naikkan pagi hari ini Tuhan. Biarlah ini semua menjadi persembahan yang berkenan, yang hidup di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terimalah segala persembahan kami pagi hari ini. Dan pagi hari ini hati kami siap untuk kami belajar bersama-sama firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Kembali pagi hari ini kita bersama-sama memuji mengagungkan nama Tuhan. Puji Tuhan masih dalam nuansa kematian dan kebangkitan Tuhan, di mana Tuhan sudah bangkit bagi kita semua dan sebelum Dia naik ke surga,
Ya, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan saya mengambil judul pagi hari ini yaitu harapan hidup. Ya, kalau Tuhan Yesus dikatakan sudah bangkit, maka harapan kita juga bangkit ya. Harapan kita hidup. Kita tidak akan kehilangan harapan selama kita percaya Yesus. Selama kita memegang Yesus. Harapan kita hidup karena apa? Yesus sudah bangkit. Kita buka 1 Petrus 1 ayat 13. 1 Petrus 1 ayat 13. Seluruhnya atas kasih karunia dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi dikatakan kalau Yesus sudah bangkit, ya dari antara orang mati, maka apa yang harus kita persiapkan? Pikiran kita, hati kita, ya ikat pinggang kita. Artinya apa? Kita sudah siap sedia melakukannya. Makanya Tuhan katakan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Ya, kalau Tuhan menyatakan kuasanya yang dahsyat, apa yang harus kita lakukan? Yaitu dikatakan kita harus siap sedia. Ya, siap sedia melakukan yang Tuhan mau. Dan dikatakan kita harus berharap sampai akhir. Ya, berharap sampai akhir. Kalau cuman berharap sampai bulan depan, harapan saya ya cuman sampai umur saya nanti tahun depan. Harapan saya ya cuman sampai akhir tahun. Tidak. Tapi Tuhan ingin kita semua apa? Berharap sampai akhir. Ya, Tuhan mau kita terus berharap, dikatakan sampai kedatangannya yang kedua kali. Ya, waktu Yesus menyatakan dirinya, Yesus sudah bangkit. Ya, Yesus sudah bangkit dari kematian berapa? 2000 tahun yang lalu. Sekarang kita sudah sangat mendekati. Dikatakan kita ini sangat mendekati dari penyataan Yesus Kristus. Karena itu pagi hari ini tujuan firman kita, yaitu kita jangan bodoh. Ya, ada banyak kata firman Tuhan, janganlah kamu bodoh. Apa sih bodoh itu? Bodoh itu dikatakan kalau kita tidak respon terhadap firman. Kalau kita tidak tanggap akan firman Tuhan. Ya. Kalau hati kita ini slow, lambat. Ya sudah, saya cuma dengar ya sudah, selesai. Ya, tapi biar kita dikatakan tidak bodoh dalam perkara rohani. Kita bisa mengerti segala keadaan sekarang, bisnis, ekonomi, politik, sosial. Tapi kalau dalam perkara rohani ada yang terlewat, dikatakan kita kehilangan sesuatu yang besar. Ya, dia berjanji dia naik ke sorga, dia berjanji sebentar lagi dia akan datang. Biar ini menjadi harapan kita. Ya, karena apa? Kelak dikatakan kita dikumpulkan dengan Tuhan Yesus. Kita lihat pagi hari ini firman Tuhan. Ayo jangan kita jadi orang yang bodoh. Yang tidak respon, yang lambat. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Coba kita buka lagi Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Kita baca sama-sama, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti. Firman Tuhan kalau berbicara kepada kita itu enggak muter-muter. Ya, tapi dikatakan firman ini berbicara atas dasar kebenaran.
Dengan apa? Kasih. Ketika firman berkata jangan bodoh, loh kok aku dikatain bodoh? Kenapa? Tuhan kasih tahu kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan sayang. Ya, Dia mau kita harus cepat tanggap, cepat respon. Apa yang dianggap Tuhan suatu kebodohan, kalau kita tidak menggunakan waktu yang ada. Ya, ternyata Tuhan melihat cara kita menggunakan waktu. Satu hari 24 jam. Hari ini kita ambil waktu 2 jam. Bersekutu. Ya, waktu kita hidup kita nggak ada yang mengerti sampai kapan. Masih tanda tanya. Sampai kapan tidak ada yang tahu. Ya, tapi kalau kita melihat dunia waktu sekarang. Dikatakan Tuhan sedang menggenapi janji-janjinya. Ya, dan dikatakan ketika Tuhan akan menyelesaikan sejarahnya, maka Dia akan menyelesaikannya dengan cepat. Ya, kita bisa menangkap maksud hati Tuhan lewat firman Tuhan. Yang kedua, kalau kita bodoh, dikatakan kalau kita ini nggak mengerti kehendak Tuhan. Ya, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana untuk gereja Tuhan. Tuhan punya rencana untuk dunia ini. Tuhan punya rencana buat kita semua. Ya, kita dilahirkan tidak seperti orang ambil undi. Oh, saya lahir di keluarga ini. Oh, saya lahir di keluarga A, di keluarga B. Gak ada. Allah bukan merancang sesuatu dengan sembarangan. Enggak. Tapi dikatakan Dia menaruh kita lahir di bangsa ini. Dia menaruh kita lahir di keluarga ini. Artinya Tuhan punya rencana. Ya, supaya apa? Kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita buka lagi Amsal 14 ayat 17. Amsal 14 ayat 17. Kita baca sama-sama. 2, 3. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh. Tapi orang yang bijaksana, orang yang cepat marah dikatakan orang bodoh. Ya, Tuhan sendiri yang mengatakannya, jangan kita jadi orang bodoh di hadapan Tuhan. Dengar firman Tuhan marah. Dengar firman Tuhan marah. Gak enak hati. Dikatakan siapa yang suka sabar? Kalau kita menunggu seseorang gitu ya, kalau masih 10 menit, 15 menit masih enak. Nunggunya kalau sejam, 2 jam, 3 jam. Ini saudara, Tuhan mengatakan sabar. Kalau kita percaya pengharapan kita dalam Tuhan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti berkehendak pada saat waktunya Tuhan. Coba kita buka lagi Matius 7 ayat 26. Matius 7 ayat 26. Matius 7 ayat 26. 2, 3. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan yang mendirikan rumah. Lagi Tuhan memanggil orang yang bodoh. Orang bodoh adalah orang apa? Orang yang mendengar firman tapi hanya puas di mendengar saja. Cuman cukup sampai di mendengar. Aku sudah jadi orang percaya, sudah ikut ibadah, sudah ikut pelayanan. Tapi Tuhan katakan jangan sampai di situ, itu tidak cukup.
Kamu termasuk kalangan orang bodoh kalau cuma sampai di situ saja. Tapi Tuhan berkata, ayo kalau kita dengar harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Waktu ditekan oleh firman gak enak, ya itu yang harus kita lakukan. Waktu disuruh mengampuni gak enak, tapi itu yang harus ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita. Berat. Coba kita buka lagi dalam Galatia 3 ayat 1 dan 3. Paulus berkata, Galatia 3. Galatia 3 ayat 1 dan ayat 3. 2, 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Paulus berkata dengan keras. Ini keras, saudara. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Tapi karena apa? Firman ini sayang. Makanya saya katakan firman ini adalah kebenaran karena kasih Tuhan. Atas dasar kasih Tuhan menegur kita. Atas dasar kasih Tuhan mengingat kita. Bukan hanya orang-orang Galatia. Tapi kepada kita semua sekarang dipanggil bodoh. Karena apa? Pandangannya bukan salib. Pandangannya itu adalah dunia. Bukan lagi salib Yesus. Banyak orang sekarang, saudara, apa yang dipandang, apa yang dicari, apa yang diidolakan. Dikatakan kita harus memandang salib. Ya, Paulus berkata, apakah kamu sebodoh itu? Ternyata orang bisa sesukses apapun, seberhasil apapun kalau dia tidak memandang salib. Ya, tidak mengakhirinya dengan baik, tapi dikatakan dia mengakhirinya dengan daging. Ya, berkat yang melimpah, tapi justru menyita perhatiannya dari apa? Salib Yesus. Kita akan belajar pagi hari ini dari 2 orang murid, ya, yang disebut Tuhan, kamu ini juga bodoh. Kenapa? Murid Tuhan itu juga Tuhan katakan kamu ini bodoh. Ya. Sudah ikut Yesus, sudah percaya Yesus. Yesus itu nabi yang berkuasa. Yesus itu dahsyat. Sudah dibela-belain ikut Yesus, tidak disukai sama pemimpin-pemimpin agama. Tapi masih dikatain Tuhan bodoh. Kamu sudah dengar berita tentang perempuan-perempuan pergi ke kubur, ketemu dengan malaikat, ya. Mereka berkata, kami ketemu malaikat, Yesus itu nggak ada di kubur. Yesus sudah bangkit. Kemudian 2 orang murid ini pergi cek gitu ya. Pergi cek ke kuburan Yesus. Tapi hati mereka ini masih nggak percaya. Masih nggak ngeh, responnya lambat. Lupa bahwa Yesus pernah berkata bahwa aku akan mati dan hari ketiga aku akan bangkit. Coba kita buka Matius 16 ayat 21. Matius 16 ayat 21. Yesus itu sebelum dia mati, sebelum dia dikubur, Yesus itu sudah pernah ngomong. Tapi murid-murid ini selalu slow respon. Makanya Tuhan katakan mereka ini termasuk murid yang bodoh. Matius 16 ayat 21, kita baca sama-sama. 2, 3. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan Yesus sudah ngomong sebelumnya.
Tapi mereka dua orang ini enggak respon. Cuman sampai didengar. Ya, pagi hari ini kita akan belajar dari dua orang murid ini bagaimana supaya kita tetap di arah yang benar. Kita tidak termasuk golongan orang yang bodoh, tapi kita mau belajar sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Lukas 24 ayat 25 sampai 26. Kita baca Lukas 24 ayat 25 sampai 26. Baik, kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Dua orang murid ini berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, dikatakan yang satu namanya Kleopas, yang satu lagi tidak disebutkan namanya, di situ ada di ayat 18, Bapak Ibu kalau baca, yang satu tidak disebutkan siapa nama mereka. Mereka jalan dan ini hari ketiga sejak Yesus mati. Jadi sebenarnya hati mereka ini galau, masih ditinggal oleh pemimpinnya. Ya. Pemimpin mereka yang hebat, kenapa? Pagi, siang, malam mereka ini sama-sama terus dengan Yesus. Ya, 1 kali 24 jam mungkin mereka bersama-sama dengan Yesus. Tapi mereka ini bertanya-tanya, Yesus ini kok hebat? Tapi kenapa malah berakhir kematiannya di kayu salib? Ya, ketika mereka sedang berjalan, mereka berbincang-bincang, kemudian Yesus masuk tanpa mereka tahu kalau itu Yesus. Ya, mereka akhirnya Yesus gabung, jadi mereka ini jalan bertiga. Ya, mereka jalan bertiga, kemudian Yesus bertanya, "Apa sih yang kamu omongin? Apa sih yang kalian lagi obrolin?" Mereka nggak tahu kalau di tengah-tengah itu adalah Yesus sendiri. Kleopas ya dan temannya. Mereka katakan, "Kamu nggak ngerti apa yang terjadi di Yerusalem. Yesus ini mati dan hari ketiga dikatakan dia bangkit. Kita dengar memang dari perempuan-perempuan, murid-murid berkata Yesus sudah bangkit." Ya, Yesus berkata, "Hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Lamban kenapa? Karena tidak percaya. Tidak percaya sepenuhnya. Ini juga dikatakan dalam Matius, ketika Yesus sudah bangkit dia berkata, dia menegur murid-muridnya, "Kenapa kamu gak percaya?" Bahkan dikatakan Yesus sendiri muncul di tengah-tengah mereka. Dia berkata, "Ayo masukkan jarimu di tengah. Masukkan jarimu di tanganku." Masih gak percaya. Ini saudara, agar kita tidak bodoh yaitu kita harus mendengar dan percaya. Jangan sampai di mendengar saja. Ya, ini yang Tuhan cari ketika dia kembali ke bumi. Apakah dia menemukan iman di bumi? Ya. Apakah dia menemukan orang-orang yang percaya bahwa Yesus sanggup? Yesus yang bangkit dari kematian. Kita ini sudah 2000 tahun setelah kebangkitan Yesus. Kita yang ada sekarang. Tapi dikatakan setelah kebangkitan Yesus, apa yang membuat hati kita ini jadi lambat? Ya, lambat apa? Lambat percaya. Yesus berkata, "Aku akan segera datang. Aku akan menginjakkan kakiku ke bumi." Tapi sebelum itu orang-orang percaya yang sudah siap mempergunakan waktu yang baik. Gereja Tuhan yang siap diangkat dalam sekejap. Percayakah kita? Apa hanya kita sampai di mendengar saja?
Oh iya saya dengar, oh iya saya baca. Dikatakan kalau kita percaya apa yang sudah kita lakukan. Tuhan berkata, hatimu jangan lambat. Ini dikatakan adalah panggilan sorgawi bagi kita semua. Jangan lambat hati. Kalau Tuhan sudah berkata, ayo kembali. Kita harus kembali, jangan tunggu nanti. Tunggu nanti saya kalau sudah gak bisa apa-apa lagi. Ya, belum tentu tadi kita punya waktu. Belum tentu. Hari esok kita belum tentu masih punya waktu. Kita nggak tahu. Tapi kita punya harapan kita hidup. Karena Yesus sudah bangkit. Ini yang Tuhan inginkan. Jangan kita lambat hati. Kalau kita terus mau taat kepada Tuhan. Kita baca Roma 10 ayat 16 sampai 17. Roma 10 ayat 16 sampai 17. Kita baca 2, 3. Ya, jadi bagaimana kita bisa percaya kalau kita tidak baca firman? Dunia sekarang ini dibanjiri dengan informasi-informasi yang begitu banyak. Ya, kita mau cari informasi di dokter Google itu banyak sekali. Mau sakitnya apa, obatnya apa, ada semuanya. Mau cari tentang politik semuanya ada. Mau cari tentang ekonomi semuanya ada. Terupdate. Begitu banyak informasi. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah dapat kabar berita dari sorga? Boleh tampung banyak-banyak informasi. Tapi jangan lupa, kita pun harus dengar kabar dari sorga. Ya. Ini kita hidup sekarang di zaman kita lihat nubuatan itu sedang digenapi di masa-masa ini. Ya, kita hidup di nubuatan-nubuatan akhir yang akan segera terjadi. Nomor satu yang perlu kita mengerti adalah mendengar firman. Ya, Tuhan sudah mendeklarasikan semuanya dalam sini. Jadi sebenarnya kita itu enggak usah bingung. Mau ekonomi, mau politik, semuanya itu Tuhan sudah deklarasikan di sini. Bapak Ibu kalau baca dengan terus menerus, ada begitu banyak hubungannya dengan politik ada. Mau cari hubungannya ekonomi ada. Mau cari hubungannya dengan sosial ada. Semuanya ada dari sini. Ya, karena itu kita harus dengarkan PA. Pendalaman Alkitab yang sudah disampaikan Pak Gembala di kitab Wahyu, itu semua nubuatan-nubuatan yang akan terjadi. Makanya kita harus perlu mengerti. Sehingga dikatakan kita bukan orang-orang yang bodoh. Nubuatan-nubuatan akhir yang sedang digenapi, ya ini yang harus kita perlu mengerti. Dikatakan tidak semua orang itu taat. Tidak semua orang mentaati kabar baik. Tapi kita terus minta kepada Tuhan. Jadikanlah kita anak-anak yang taat. Percaya sepenuhnya akan firman Tuhan. Kita perlu anugerah dari Tuhan. Ya, sehingga kita jadi orang-orang yang cepat tanggap. Orang-orang yang tidak slow respon. Karena Tuhan sedang melakukan hal-hal yang terjadi di akhir-akhir ini. Kita buka lagi Lukas 24 ayat 27 tadi kita kembali. Ayat 27 dan ayat 32. Ayat 27 dan ayat 32. Kita baca sama-sama 2, 3.
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab. Ayat 32. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepadanya? Jadi bagaimana kita tidak menjadi orang yang bodoh? Dikatakan kalau kita dapat pencerahan ilahi. Ya, kalau kita berkumpul bersama, beribadah, memuji Tuhan, kita menantikan Tuhan. Dikatakan kalau kita dapat pencerahan ilahi itu lebih bagus. Dari firman Tuhan, mungkin tentang kasih, tentang mengasihi sesama, tentang mengasihi Tuhan, tentang respon hati, tentang apa lagi Bapak Ibu? Banyak. Tapi kalau kita makan firman-Nya hanya 1 minggu 1 kali, gimana saudara? Lemes enggak? Kalau kita makannya seminggu sekali saja, bukan puasa ya, memang enggak makan seminggu sekali, bisa lemes. Tapi ada hari-hari yang lain, tidak hanya hari Minggu, ada hari Senin, ada hari Selasa, ada hari Rabu kita bisa makan firman, ada hari Kamis kita bisa makan firman, Jumat, Sabtu. Ini saudara, kita dipakai adanya kelompok-kelompok untuk apa? Kita dengar apa? Firman. Firman, kita berkumpul bersama ya ngomongnya firman. Jadi inilah salah satu bagian kita untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Anak-anak sekolah minggu itu karena seminggu sekali. Kalau ditanya firman Tuhan minggu lalu apa? Tidak ada yang tahu. Diem. Sebagian ada yang ingat kalau ceritanya tentang Yunus pasti ingat karena itu kayak semacam di luar kepala gitu ya. Kalau ceritanya tentang Nabi Elia, tentang Yesus mati, mungkin Yesus bangkit karena jarang mereka makannya mungkin seminggu sekali, hari Minggu aja. Jadi kalau ditanya minggu lalu firmannya apa ya? Gak ada yang tahu. Gak ada yang jawab. Ini, jadi kita perlu rema firman Tuhan. Setiap hari Tuhan memantau waktu kita. Ya, jam-jam kita itu Tuhan pantau. Dalam 1 kali 24 jam, apa yang sudah kita cari, ya. Dan perlu dalam satu persekutuan kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Yang ketiga, Lukas 24 ayat 29, sama-sama kita baca. Lukas 24 ayat 29. 2, 3. Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Jadi setelah Yesus berjalan dengan mereka berdua, kemudian mereka ngobrol, Yesus menerangkan seluruh kitab suci. Dari kitab Musa, nabi-nabi diterangkan semua kepada 2 orang ini. Mereka berbicara bahwa Mesias harus menderita, kemudian bangkit lagi. Jadi di sepanjang jalan mereka ini dapat apa? PA, pendalaman Alkitab. Di sepanjang jalan. Ya, Yesus menerangkan itu. Kemudian mereka mulai mengerti, oh iya begini ayatnya ya, oh iya begini ya, arti firmannya seperti ini ya. Ya, kemudian tidak lama mereka berjalan, matahari mulai tenggelam dan dikatakan mereka mulai mendesak dia. Mereka mulai mendesak, ayo toh Tuhan, mampirlah bersama-sama dengan kami. Ya, jangan jalan malam hari. Dikatakan mereka mendesak Tuhan, meminta dengan sangat untuk Tuhan tinggal dengan mereka. Kenapa kita harus perlu mendesak Tuhan akhir-akhir ini? Karena bumi sedang dipenuhi dengan apa? Kegelapan. Kita perlu mendesak Tuhan. Tinggal Tuhan.
Ya, hidup kita sekarang ini ya, masa-masa yang semakin gelap, semakin gelap. Kita ini berserunya kepada siapa? Pada Tuhan. Ya, karena dikatakan hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Hanya Tuhanlah harapan hidup kita. Makanya kita itu perlu mendesak Tuhan. Tinggal Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Jangan dibilang kita berdoa ya sudah kita berdoa selesai. Dikatakan kita perlu mendesak Tuhan. Saya baru baca itu saya temukan. Mendesak itu seperti memaksa Tuhan. Kok bisa ya kita harus memaksa Tuhan? Tapi ternyata Tuhan mau. Kalau kita paksa itu Tuhan mau tinggal. Sama seperti murid ini ya. 2 orang ini. Dia mendesak Tuhan. Tuhan tinggal. Tuhan yang sanggup menolong. Paksa Tuhan. Ya. Jangan berkata kita gak ada jawaban. Mungkin nanti tunggu aja jawaban Tuhan. Adakah doa kita itu mendesak Tuhan? Ya, gak salah. Ternyata Tuhan ingin melihat kerinduan kita. Kita itu bisa memaksa Tuhan untuk kita berdoa kepada Tuhan. Meminta. Ya Tuhan tunjukkan, aku mau cari Engkau. Sampai ketemu. Dengan kata lain Tuhan, aku perlu Tuhan. Kalau enggak aku mati. Meminta, mendesak Tuhan. Enggak salah. Ya, dikatakan adakah hati yang begitu memerlukan Tuhan sampai kita bisa mendesak Tuhan. Kita punya kekuatan untuk terus mendesak Tuhan. Karena apa? Hanya Tuhan satu-satunya penolong di tengah kegelapan dunia saat ini. Ya, kita perlu mendesak Tuhan. Yang keempat kita lihat ayat 30 sampai 31. Ayat 30 sampai 31. Kita baca 2, 3. Iya. Ketika mereka sudah mendapatkan Tuhan, dikatakan Tuhan mau tinggal dengan mereka, kemudian Tuhan mau duduk bersama-sama dengan mereka. Dikatakan meja makan itu adalah lambang persekutuan. Ya, lambang persekutuan, mereka makan bareng di situ, mereka minum bareng, ngobrol bareng, sharing, gitu ya. Jadi kita lihat satu face to face dengan Yesus, dikatakan meja makan itu dikatakan adalah persekutuan. Jadi perjamuan suci itu maksudnya adalah kita bersekutu. Ya, bersekutu dengan Tuhan, kita ingat sama pengorbanannya Tuhan. Ya, kalau kita duduk satu meja dengan Tuhan, maka dikatakan kita bisa melihat mukanya Tuhan. Ya, kita melihat mukanya Tuhan, kita bisa mendengar kata-katanya Tuhan dalam persekutuan. Ya, terutama waktu kita terima perjamuan suci. Jadi kita itu harus terimanya dengan apa? Iman. Terima dengan iman, terima dengan percaya kita. Ya, dengan satu persekutuan mata kita bisa melihat Tuhan. Ya, perjamuan suci, maka kalau kita mengerti kuasa perjamuan suci, kita bukan orang yang bodoh. Ya, kita bukan orang yang bodoh, tapi terus kita bersama-sama bergerak dengan hatinya Tuhan dalam satu persekutuan. Yang terakhir kita buka Lukas 24 ayat 34 sampai 35. Ayat 34 sampai 35 kita baca 2, 3.
Ya, ketika Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, berdoa dan memberikan, ya, orang murid ini langsung melihat Yesus. Akhirnya saudara? Mata mereka ini terbuka. Ya, mata mereka terbuka, mereka sadar. Tiba-tiba Yesus hilang dari tengah-tengah mereka. Ya, jadi mereka katakan, oh ini benar-benar Yesus. Baru mereka percaya. Ya, benar-benar Yesus. Baru mereka sadar. Sesudah mereka mendapat lawatan Tuhan. Ya, lawatan Tuhan yang terjadi ke dalam dua murid ini ya. Mereka nggak tinggal di Emmaus, mereka kembali lagi ke Yerusalem. Di Yerusalem mereka mencari, dikatakan murid-murid Yesus. Mereka kasih kesaksian, oh benar Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Karena mereka yang menyaksikan. Benar Tuhan Yesus sudah bangkit hari ketiga. Ya, ini kuasa kesaksian. Ketika kita bersaksi dengan siapa saja, dengan siapapun, maka dikatakan kebodohan itu bisa hilang. Karena ada kuasa kebangkitan tuh hidup dalam hidup kita. Kita mengerti maksud kehendak Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah bangkit, Dia menunjukkan kuasanya yang dahsyat. Janji Tuhan setiap hari bisa digenapi. Ya, karena itu kita persiapkan waktu. Persiapkan diri kita, gunakan waktu kita. Kalau Tuhan sudah beri kita kesempatan, dikatakan Tuhan berkata, aku sudah bangkit. Ya, kuasa kebangkitanku itu sanggup terjadi dalam hidupmu. Sehingga kita bukan lagi dikatakan orang-orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Ya, kuasa kebangkitan Tuhan membuat kita bangkit kembali. Harapan kita hidup, ya, supaya kita bisa melangkah dalam ketaatan. Dalam ketaatan, kita bisa cepat-cepat, oh ya aku persiapkan keluargaku menghadapi kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Dikatakan kuasa kebangkitannya itu tidak sia-sia bagi kita yang percaya akan Tuhan. Itu akan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Ada sebuah kisah, ya ada sebuah kisah seorang yang di Eropa di mana dia nggak percaya akan kebangkitan Tuhan. Kemudian dia mengalami sakit, menjelang hari kematiannya dia berkata, tolong kuburkan saya, taruh di atas kuburan saya itu keramik yang tebal. Ya, karena dia nggak percaya Tuhan, dia pun nggak percaya kebangkitan Tuhan gitu ya. Pokoknya tutup di atas kuburku itu kasih tutup keramik yang tebal. Jadi yang cukup kuat, karena toh nanti kalau ada kebangkitan, waktu menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, saya nggak mau bangkit. Ini orang agak aneh gitu ya. Jadi saya nggak mau ikut dalam kebangkitan itu, dia nggak percaya. Jadi saat dikubur, ada satu benih. Ya, satu benih itu jatuh masuk ke dalam. Akhirnya beberapa tahun kemudian benih itu tumbuh. Ya, benih yang sekecil saja jatuh, kemudian benih itu tumbuh. Apa yang terjadi Bapak Ibu di tahun kemudiannya? Beberapa tahun benih itu tumbuh sampai menerobos keramiknya. Padahal keramiknya itu tebal. Karena sesuai pesannya dia. Kalau meninggal, saya nggak percaya kebangkitan. Kalaupun nanti Tuhan Yesus datang, sudah ada kebangkitan, saya nggak mau bangkit. Dia mau tetap tinggal di situ. Benih yang jatuh tadi masuk ke dalam. Saya nggak tahu benih apa gitu ya, nggak dijelaskan benih semacam pohon, semacam tumbuhan. Menerobos sampai keramiknya. Bapak Ibu bisa lihat, sampai dia pecah keluar. Ya, kubur itu sampai kebuka sedikit karena pecah keramiknya.
Kita lihat di sini apa Bapak Ibu? Kekuatan benih saja. Ya, benih yang kecil saja dikatakan bisa menjadi pohon, bisa menjadi akar, bisa nembus keramik tadi yang tebal. Bisa menembus aspal, bisa menembus batu-batu. Kalau kita lihat di jalan-jalan gitu ya. Benih yang kecil saja. Dia bertumbuh mengalahkan keramik yang keras. Ya, di sini kita bisa belajar sesuatu. Bahwa kalau benih yang secara jasmani bisa mendobrak apa yang kuat. Apalagi benih firman. Ya, kuasa benih firman dan Roh Kudus ada dalam hati kita. Roh kebangkitan Kristus ada dalam hati kita. Mengubah apa? Bisa mengubahkan apa yang mati dalam hidup kita. Bisa mengubahkan kedagingan kita. Bisa mengubahkan amarah kita. Bisa mengubahkan ketakutan kita. Karena apa? Ada roh kebangkitan Kristus. Dikatakan kuasanya itu sanggup memulihkan keadaan kita. Maka yang kita lakukan adalah bukan berusaha lebih keras. Tidak usah keras-keras saudara. Tapi Tuhan ingin apa? Kita bergantung lebih dalam kepada Roh Kudus. Kepada Tuhan. Maka dikatakan saat kita bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhanlah yang mengubah kehidupan kita. Gak usah Bapak Ibu berusaha lebih keras, gak usah. Kita lihat saudara, salib. Ya, salib kalau di orang-orang Protestan, ya termasuk kita gereja Protestan gitu ya, itu gak ada tubuh Yesus di sana. Tidak ada gambar tubuh gak ada gambar tubuh Yesus. Tidak ada korpusnya, tubuhnya. Itu gak ada. Karena apa? Kita percaya, kita memandang salib di mana Yesus telah bangkit. Ya, Dia telah mengalahkan kematiannya oleh penderitaannya. Dikatakan Dia menanggung dosa kita. Kemudian Dia bangkit untuk membenarkan kita. Dia yang tadinya tidak berdosa dibuat jadi berdosa. Supaya apa? Kita yang berdosa percaya dalam Dia, diselamatkan, menerima hidup yang kekal. Kenapa Yesus menderita? Supaya apa? Supaya kita dibebaskan. Yang tadinya kita terikat, terbelenggu. Yesus harus menanggung dosa. Ya, sedangkan kita yang berdosa ini adalah menerima kebenaran Allah. Ini yang Paulus katakan, kita dibenarkan karena iman. Iman percaya kepadanya. Dia menerima dosa kita menerima kebenarannya. Sehingga hari ini kita disebut anak-anak Allah, orang yang dibenarkan dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian. Kita ingin selalu mengingat kasih Tuhan yang begitu besar. Kasih Yesus. Bukan sekedar pujian, bukan sekedar kami datang pagi hari ini yang kami dengar, tapi kami mau percaya sepenuhnya percaya akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sayang kita semua bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya.
begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, Dia adalah penyelamat yang berkorban bagi kita semua. Amin. Ya Yesus, kasih menyelamatkan. Ingat kasih Yesus, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus. Amin, amin. Bagiku, ingat pilurnya, ingat pilurnya, ingat pilurnya yang sembuhkan. Ingat salibnya Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Bagiku. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat kami percaya, amin, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Katakan, untuk diriku sendiri Kau tebus kami Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Ingat kasih Yesus, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang, kasih Tuhan tidak pernah berakhir, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilurnya, pilur Yesus yang sanggup menyembuhkan sakitmu. Amin, amin. Dalam nama Yesus Tuhan. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah. Amin. Kasih-Nya selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat, ya, sembuhkan luka kami, sembuhkan sakitku. Amin. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih
naikkan dalam doamu. Naikkan dalam doamu, percaya kepada Tuhan. Percaya akan kuasa kebangkitan Yesus. Sanggup memulihkan keadaanmu saat ini. Sanggup memulihkan keluarga kami. Sanggup memulihkan gereja saat ini. Sanggup memulihkan bangsa kami saat ini Tuhan. Ya Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, kuasa-Mu besar Tuhan. Kuasa-Mu besar Yesus. Hati kami yang keras boleh Kau lembutkan saat ini Tuhan. Pikiran kami yang keras Kau lembutkan saat ini Tuhan. Sehingga kami bukan orang yang bodoh, tapi terus kami memandang Tuhan. Terus kami mau pandang Kau Yesus. Kami mau pandang salib Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kasih-Nya Tuhan. Panggillah Tuhan, desaklah kepada Tuhan apa yang menjadi keinginanmu saat ini. Mendesaklah kepada Tuhan apa yang menjadi doamu saat ini. Ya Rabba, 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 ya Rabba, Rabba, haleluya, 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 haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat kasih Tuhan. Ya, terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau buat kami jadi berharga di mata-Mu. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau membuat kami Tuhan jadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan kagum akan Engkau Yesus Raja di atas segala raja. Kami kagum akan Engkau Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Ya Tuhan, Engkau hidup. Kami tidak menyembah Allah yang mati. Kami tidak menyembah Raja yang mati. Kami tidak menyembah Tuhan yang mati. Tapi kami sembah Engkau Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Langit dan bumi seisinya adalah ciptaan-Mu Tuhan. Kami ingin melihat dengan mata iman percaya kami. Terus kami mau pandang Kau. Ya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Kau Allah kita mau nyatakan kami kagum akan karya-Mu Tuhan. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau.
kagum akan salib Yesus. Ya. Mari cuma Tuhan yang aku kagum. Ya. Kami kagum Tuhan. Lebih lagi, kita angkat tangan kita kagum akan karya Tuhan. Amin. Ya, Yesus. Korban akan Engkau. Sekali lagi kita akan ku kagum. Saya serahkan kepada hamba yang melayani bagian. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan yang memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan memeteraikan sabda-Mu dalam hati kami dan kami yakin oleh Roh Kudus menguatkan kami, memberi kami hikmat, kemampuan kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian pelayanan, semua dipakai Tuhan. Kami berdoa untuk semua kebaktian-kebaktian yang kami selenggarakan pada minggu berjalan, semua diberkati Tuhan. Program-program kami ke depannya, Tuhan campur tangan. Berkati semua jemaat GBT Muara Jawa, diberkati dalam setiap kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, pekerjaan-pekerjaan, dimanapun juga, di area, di lokasi pekerjaan, semua diberkati Tuhan dengan kekuatan dan perlindungan menjadi bagian setiap anak-anak-Mu. Berkati setiap usaha-usaha tangan-tangan anak-anak-Mu, ditambah-tambahkan, dilipat gandakan, senantiasa Tuhan tolong. Bahkan kami doa buat mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan yang mulihkan, beri kuat, beri sehat, beri kesembuhan, pertolongan Tuhan hadir bagi setiap kehidupan. Mereka yang mencari lapangan pekerjaan dibukakan jalan, kami doa juga buat keluarga Martin Simbong yang akan menikahkan anak mereka pada tanggal 15 hari Rabu, semua diberkati. Tuhan beri kuat, beri sehat, sehingga acara yang dapat berjalan dengan baik. Diberkati Rika yang bersiap diri memasuki rumah tangga. Tuhan beri kekuatan, beri kemampuan, beri ketabahan, bahkan dicurahkan hikmat Tuhan dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk pelaksana-pelaksana acara dalam rangka pernikahan Rika. Tuhan tolong semua, campur tangan semua, bergandengan tangan untuk sukses acara ini. Tuhanlah yang dipermuliakan. Diberkati juga semua anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka. Tuhan campur tangan, tumbuh dengan baik, dengan sehat. Bahkan Tuhan tolong semua anak-anak kami juga yang duduk bangku pendidikan, diberi kecerdasan, diberi pertolongan dalam hidup mereka, dalam menjalani masa cita-cita mereka. Campur tangan semua, dimanapun juga mereka berada. Kami berdoa bagi sanak saudara keluarga kami, di mana berada Tuhan berkati semua. Berkati semua gereja-Mu, hamba-hamba Tuhan, seluruh umat Tuhan.
sarana pekabaran Injil Tuhan pakai. Ada banyak orang dimenangkan, diselamatkan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, pemerintah kami, pusat daerah juga diberkati. Muara Jawa di mana kami tinggal Tuhan berkati. Anak-anak Tuhan yang hadir dengan semua persembahan mereka dibalas berlipat kali ganda. Dan senantiasa berkelimpahan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa dan saudara-saudara arahkan hati, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sempurna. Kita semua yang mengasihi Tuhan, diberkati Tuhan, sama-sama berkata, amin. Perhatiannya Bapak Ibu, jemaat Tuhan, setelah ibadah ini, rencana pengurus Agape akan melakukan kunjungan ke rumah Ibu Yoyo bagi Bapak Ibu yang akan ikut, serta ibu-ibu juga. Demikian tambahan.